Ya, selamat pagi ya. Suara saya terdengar enggak ya? Terdengar Pak. Jelas. Terdengar Pak. Jelas Pak. Mohon maaf nih, agak terlambat karena ngotak-ngatik laptop baru ini. Kebetulan kita dosen dikasih laptop baru, ya sebetulnya udah dari akhir tahun lalu, cuman saya baru ambil kemarin. Ternyata laptopnya benar-benar luar biasa, diprotek sana sini. Jadi laptop kita langsung dikendalikan oleh IT sana. Jadi kita nggak bisa install apa-apa, ternyata harus yang install di remote dari. Jadi apa yang kita lakukan di sini juga termonitor semua di sana. Mohon maaf ya. Oke, gimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Oke, ya, selalu diberi kesehatan ya. Ya teman-teman semuanya, mohon jaga kesehatan ya, pakai masker, jangan lupa cuci tangan, dan juga physical distancing ya, menjaga jarak ya, karena kalau saya lihat case-nya semakin tinggi ya, jangan sampai ikut sakit ya. Mudah-mudahan kita bisa menjaga kesehatan. Semuanya sehat ya berarti ya. Ini ada 27 sudah ngisi daftar hadir semua ya, 25 orang. Oke, ya saya lihat beberapa. Oke, ya. Oke, hari ini kita akan masuk ke pertemuan terakhir nih ya, pertemuan ke-13, bukan terakhir ya, pertemuan ke-13. Masih ada satu pertemuan lagi. Tapi di pertemuan terakhir nanti kita ada review ya, di pertemuan terakhir review. Walaupun Anda nggak ujian tapi ujiannya adalah PPIMK ya kan, PPIMK. Jadi penugasan, jangan lupa untuk ujian mohon disiapkan, jangan mendadak ya. Karena kalau di ketentuan PPIMK memang nanti soalnya akan diberikan kira-kira seminggu sebelum ujian, tapi kan secara umum kita sudah diskusikan, jadi silahkan bisa dikerjakan dari sekarang gitu ya. Mudah-mudahan sih, harapan saya malah udah selesai semua gitu ya. Jadi Anda sudah pada saat ujian sudah tinggal mempersiapkan yang lain itu. Nah, kemarin kita bicara apa ya yang kemarin ya? Masih ingat nggak yang kemarin? Apa Mas Lutfi? Utang, modul utang. Modul? Utang. Modul utang. Sebelumnya kita bicara apa sebelum utang? Modul piutang. Piutang. Oke, modul piutang. Sebelumnya lagi kita bicara aset dan persediaan gitu ya. Jadi paling nggak masih ingat judulnya lah, isinya ya mudah-mudahan juga bisa ingat semuanya gitu ya. Mudah-mudahan gitu ya. Ya, hari ini saya juga tidak di tempat yang biasa ya kan. Sekarang saya coba kalau biasanya saya di backgroundnya beda kan ya. Biasanya ini saya di kamar tamu ini, jadi kamar kosong juga ya. Jadi hari ini kita akan bicara mengenai pelaporan ya, mengenai pelaporan, akuntansi dan pelaporan. Jadi modul akuntansi dan pelaporan ini adalah modul yang merupakan tujuan akhir dari sistem informasi ya kan. Salah satu tujuan dari sistem informasi adalah menyiapkan atau membuat laporan yang valid, laporan yang akuntabel, laporan yang bisa diandalkan untuk pengambilan keputusan. Oke. Dan sebentar. Waduh. Perasaan saya udah buka ininya ya. Oh ini. Oke, dan saya lihat di sini sudah ada teman-teman ya, ada Mas Arief, ada Mas Ahmad, ada Mbak Dora, Mas Eko, dan Mbak Dewi ya. Ada Mbak Dewi nih yang akan menyampaikan modul akuntansi dan pelaporan. Oke, untuk menghemat waktu, monggo kami persilahkan untuk teman-teman untuk mempresentasikan.
Kalau suara saya jelas nggak ya? Jelas, Pak. Oh, jelas ya. Karena kemarin katanya ada beberapa teman yang mengeluh katanya laptop yang baru suara mic-nya agak kurang bagus ya. Ya sudah. Namanya juga laptop pembelian itu ya. Laptop pemberian gitu kan. Mohon izin Pak Ahmad dan teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kami dari kelompok selanjutnya akan menjelaskan terkait modul akuntansi dan pelaporan pada hari ini. Kelompok kami terdiri dari saya, terus ada Bang Faruk, Mbak Dora, Bang Eko, dan Mbak Rosita. Ya, selanjutnya hari ini kita akan next. Hari ini agenda yang akan kita bahas itu mulai dari dasar hukum, kerangka teori, dan best practice. Kemudian ada proses bisnis, input proses atau aktivitas dan output, dan gambaran sistem aplikasi, selanjutnya keterkaitan dengan modul atau sistem lain, dan yang terakhir kontrol atau pengendaliannya. Mungkin langsung aja, yang pertama kita masuk ke dasar hukum, kerangka teori, dan best practice-nya. Jadi untuk dasar hukum, itu ada 8 ya untuk modul ini. Itu di PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar organisasi pemerintah. Kemudian ada PMK nomor 213 tahun 2013 tentang sistem akuntansi pemerintah pusat. Ada PMK 214 tentang bagan akun standar. Kemudian ada PMK 215 tentang jurnal akuntansi pemerintah berbasis akrual. PMK nomor 219 tahun 2013 juga tentang kebijakan akuntansi pemerintah berbasis akrual. Lalu ada surat DJPB tanggal 14 Juni 2016 perihal pelaksanaan rekonsiliasi eksternal tingkat KPPN bulan Januari sampai dengan Mei, dan juga surat DJKN dan DJPB terkait penyusunan laporan barang pengguna dan juga LKKL tahun 2018. Selanjutnya apa itu modul general ledger dan pelaporan itu sendiri. Jadi general ledger adalah kode dari suatu kumpulan rekening atau akun yang telah dikelompokkan atau digolongkan berdasarkan manfaat dan sifat serta tujuannya. Kemudian dari sini dapat diambil bahwa fungsi general ledger adalah untuk mencatat semua transaksi keuangan yang selanjutnya disusun menjadi sebuah laporan keuangan yang menjadi pertanggungjawaban pengelola kepada pihak manajemen. Sedangkan pelaporan adalah aktivitas yang menggambarkan ataupun mempresentasikan hal yang telah dilakukan. Nah, jadi modul General Ledger dan pelaporan itu adalah modul sistem aplikasi keuangan tingkat instansi atau sakti yang memuat seluruh proses yang terkait dengan akuntansi dan pelaporan, yang memiliki beberapa fungsi. Yang pertama itu membuat jurnal yang di-trigger oleh transaksi yang dihasilkan oleh modul lain atau subledger. Kemudian, membuat penyesuaian dan jurnal yang tidak dihasilkan modul lain. Yang ketiga, memposting jurnal dalam rangka pembentukan laporan. Yang keempat, menutup periode, tutup periode. Yang kelima, membuat laporan keuangan sebagai bahan pertanggungjawaban. Dan yang terakhir adalah rekonsiliasi, konfirmasi, dan konsolidasi. Nah, siapa aja sih pengguna dari modul General Ledger dan pelaporan ini? Itu ada 2. Yang pertama itu operator, yang kedua itu KPA. Operator memiliki kewenangan untuk melakukan RUH jurnal penyesuaian ataupun koreksi dan realisasi kinerja
proses validasi jurnal, proses posting, proses tutup periode, pencetakan laporan keuangan, proses pengiriman ADK konsolidasi, dan proses konfirmasi. Untuk KPA sendiri memiliki wewenang untuk melakukan proses pengiriman ADK rekonsiliasi tadi. Nah, secara singkat, poin-poin alur proses dari modul General Ledger dan pelaporan itu terdiri dari 5. Yang pertama itu dimulai dari jurnal, baik itu jurnal manual ataupun penyesuaian, juga jurnal komitmen pembayaran, jurnal bendahara, aset tetap, dan juga jurnal persediaan. Kemudian yang kedua, divalidasi dan diposting, baik itu neraca percobaan ataupun neraca saldo. Kemudian dilanjutkan dengan pelaporan. Laporan seperti apa? Dilanjutkan dengan pelaporan, baik itu laporan pembukuan basis akrual ataupun laporan pembukuan basis kas. Kemudian diakhiri dengan tutup periode, status tutup periode, dan dilanjutkan terakhirnya itu ADK, rekonsiliasi dan konsolidasi. Nah, best practice-nya itu kalau menurut kelompok kami kemarin itu penyempurnaan mekanisme pelaporan itu terdapat pada integrated database atau database integrase dalam SPAN itu sendiri. Nah, jadi pada saat ini pelaporan diselenggarakan oleh 2 entitas berbeda, yaitu KL dan BUN, Kementerian Keuangan. Dalam proses penyempurnaan dalam SPAN, database tunggal hanya di sisi BUN, sedangkan KL dan Satkar mengatur manajemen database sendiri. Untuk selanjutnya, proses bisnis akan dibahas oleh teman saya. Baik, terima kasih Mas Afif atas kesempatannya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai proses bisnis, modul General Ledger, dan pelaporan. Baik, jadi next Mas. Modul GLP merupakan modul sistem aplikasi keuangan tingkat instansi atau SAKTI yang memuat keseluruhan proses yang terkait dengan akuntansi dan pelaporan. Nah, proses bisnis modul GLP ini dimulai dari proses migrasi data saldo awal hingga proses konsolidasi oleh tingkat wilayah. Ya, proses migrasi data saldo awal ini jurnal dan monitoring dilakukan di tingkat Satker, sedangkan proses konsolidasi berada di tingkat wilayah eselon 1 dan kementerian lembaga. Baik, bisa di next, Mas. Nah, berikut ini adalah alur proses bisnis modul GLP. Dimulai dari migrasi saldo awal, kemudian dilanjutkan untuk membuat jurnal manual atau menerima jurnal dari modul lain, kemudian dilakukan validasi jurnal, kemudian setelah divalidasi, dilakukan pemustingan. Nah, dari kegiatan validasi, posting, hingga proses rekonsiliasi itu dapat dimonitoring oleh operator. Dan selain melakukan pemustingan, si operator juga melakukan input realisasi kinerja. Kemudian setelah kegiatan posting dilakukan, proses selanjutnya adalah tutup buku, yang mana tutup buku ini nanti akan menutup semua transaksi, sehingga transaksi atau jurnal-jurnal yang setelah periode akuntansinya itu tidak bisa masuk ke periode yang bersangkutan. Kemudian proses rekonsiliasi dan konsolidasi dilakukan oleh KPA, ya ini seharusnya ini ada di tingkat wilayah eselon 1 dan kementerian lembaga. Kemudian setelah rekonsiliasi dan konsolidasi selesai, si operator dapat melakukan cetakan laporan keuangan. Dan bisa jadi next, Mas. Nah, penjelasan mengenai proses bisnis modul GLP. Yang pertama, migrasi saldo awal. Itu dilakukan atas akun persediaan BMN aset tetap dan neraca. Jadi saldo persediaan BMN aset tetap dan neraca itu dilakukan migrasi. Kemudian melakukan penjurnalan. Penjurnalan bisa dilakukan secara manual atau menerima jurnal dari modul lain. Kemudian setelah dilakukan jurnal,
Langkah berikutnya adalah melakukan validasi, yaitu pengecekan jurnal yang dibentuk oleh semua modul sebelum dilakukan proses posting jurnal. Kemudian langkah berikutnya itu posting, merangkum atau melakukan summary jurnal agar data transaksi masuk dalam laporan keuangan. Kemudian langkah ini bukan langkah berikutnya, kayak langkah continue gitu, itu melakukan monitoring, yaitu melihat status validasi dan posting jurnal, kemudian melihat detail history jurnal, terutama yang berasal dari modul lain, agar dapat dilihat jejak datanya. Kemudian input realisasi kerja, yaitu menginput capaian kinerja Satker berdasarkan program, kegiatan, dan output sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Karena setelah proses posting selesai, yaitu langkah selanjutnya adalah tutup buku, yaitu membatasi agar modul tidak bisa menambah transaksi untuk periode yang sudah ditutup, dan melakukan rekonsiliasi, yaitu pencocokan dan penyesuaian saldo yang telah terangkum di tingkat Satker, kemudian melakukan konsolidasi, yaitu menggabungkan beberapa laporan keuangan di tingkat wilayah eselon 1 dan kementerian lembaga. Baik, mungkin untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya saya akan membahas mengenai input, proses atau aktivitas dan output yang ada di dalam modul GLP ini. Tolong next, Mas. Nah, untuk inputnya, yang pertama itu input yang ada dalam modul GLP itu dia berasal dari Pagudipa dan juga chart of account ya, dan juga dia mendapatkan input atas transaksi dalam modul lain. Jadi di modul GLP itu dia dilakukan kayak by system gitu loh, jadi ngambil datanya dari modul-modul yang lain. Dan transaksi itu kalau dari modul lain itu dokumen sumbernya misalkan saldo awal, ini dia berasal dari aplikasi existing ya, migrasi yang tadi sudah dijelaskan, dari persediaan, aset, dan juga modul neraca kayak dari Saiba, Simak, seperti itu. Nah, kemudian ada juga kayak dokumen anggaran, kemudian dokumen transaksi tahun berjalan, dokumen pengesahan, dokumen transaksi akrual, dan dokumen data transaksi lainnya. Next, Mas. Nah, berikutnya untuk proses atau aktivitas yang ada di modul GLP ini, dia ada 5 ya. Yang pertama itu migrasi saldo awal, kemudian jurnal, lalu validasi dan posting, kemudian tutup periode, dan terakhir dia pelaporan untuk mencetak laporan itu. Next. Nah, untuk lebih rincinya seperti ini. Nah, untuk migrasi saldo awal itu dia dilakukan terhadap akun persediaan dari aplikasi persediaan, BMN aset tetap dari aplikasi Simak, dan juga saldo neraca dari aplikasi Saiba. Jadi ini dilakukan di awal ketika Satker itu berpindah dari aplikasi-aplikasi yang existing ke Sakti. Jadi hanya sekali saja. Yang berikutnya, next, nah, untuk jurnal. Di modul GLP ini dia proses penjurnalan itu dilakukan ya tadi by system. Jadi kalau misalkan ada perekaman dari modul-modul lain, perekaman transaksi gitu, misalkan dari modul bendahara dia misalkan membeli barang persediaan menggunakan UP, kan transaksinya kan dicatat ya. Dan itu selain di modul bendahara dia akan masuk juga ke modul GLP ini. Nah, untuk di modul GLP dia pakai konsep 2 buku besar, yaitu buku besar kas atau cash ledger dan juga buku besar akrual atau akrual ledger. Nah, untuk lebih detailnya, buku besar kas ini dia digunakan untuk membukukan transaksi yang berbasis kas, bukan untuk membukukan transaksi kas. Kemudian penjurnalannya dia dilakukan pada saat terjadi kas masuk atau keluar dari BUN. Dan dari buku besar kas ini informasinya digunakan untuk mendukung pelaporan berbasis kasnya berupa LRA. Kemudian untuk pendekatannya, dia menggunakan pendekatan ditagihkan kepada atau diterima dari entitas lain, terutama yang terkait dengan pembayaran atau penerimaan BUN. Yang kedua, buku besar akrual, yang dia digunakan untuk membuka transaksi yang berbasis akrual. Kemudian penjurnalannya dia dilakukan pada setiap titik pengakuan akrual. Nah, buku besar akrual ini dia mendukung laporan berbasis akrual kayak LO, LPE, dan neraca. Dan pendekatannya menggunakan pendekatan ditagihkan kepada atau diterima dari entitas lain. Nah, selain menggunakan 2 buku besar tersebut, Sakti ini juga menerapkan ledger single entry untuk mencatat transaksi dari jurnal anggaran berupa estimasi dan allotment, kemudian jurnal komitmen, dan juga jurnal subledger bendahara. Next, Mas. Nah, untuk lebih detailnya lagi ya untuk jurnal tiap-tiap modul,
yang dilakukan. Nah, ini untuk jurnal modul anggaran. Data anggaran yang berupa pagu atau estimasi pendapatan, jurnalnya dia single entry dan tidak perlu melalui proses posting. Jadi ketika anggaran sudah dikonversi akan langsung masuk ke laporan. Jadi dari modul anggaran kalau sudah ada DIPA, dia akan langsung otomatis konversi DIPA dan masuk ke modul GLP. Berikutnya adalah jurnal modul komitmen. Kalau untuk modul komitmen ini biasanya dia menghasilkan atau menimbulkan utang yang terjadi karena sudah terjadi komitmen untuk melakukan pembelian atau hal lainnya yang dilakukan oleh Satker dengan pihak ketiga. Jadi sepertinya kalau misalkan sudah ada BAST gitu, kayak transaksinya mungkin contohnya kayak pembelian persediaan dan atau aset intrakontabel gitu, dia akan melakukan pengakuan kapitalisasinya. Kemudian kalau ada juga komitmen untuk pembelian aset ekstrakontabel dan atau jasa. Nah, karena dia masih berupa komitmen belum terrealisasi, jadi akan dia masuknya ke jurnalnya ke buku besar aktual seperti itu. Berikutnya jurnal modul pembayaran. Nah, untuk jurnal modul pembayaran ini dia kayak jurnal penghapusan utang yang sebelumnya telah dicatat karena sudah dilakukan pembayaran yang ditandai dengan dia sudah diterbitkan nomor SP2D. Nah, jurnal pembayaran ini kalau untuk di level operator, dia akan kalau misalkan sudah ada nomor SP2D terbit dari KPPN ya, dari SPAN, akan dicatat oleh operator dan otomatis dia juga akan masuk ke modul GLP. Misalkan kalau ada misalkan belanja penghapusan yang masih harus dibayar gitu, akrual jadi pengakuan belanja ke kas. Kemudian untuk validasi SPP juga, karena kalau misalkan untuk validasi SPP ini ke pengakuan tadi ya, pengakuan belanja yang masih harus dibayarnya itu. Berikutnya untuk jurnal modul bendahara, ini dia dilihat dari kalau misalkan terjadi transaksi karena ada untuk dokumennya kayak mungkin ada kwitansi, kemudian ada PNBP non fungsional, dana titipan. Jadi transaksi tersebut dicatat kalau untuk bendahara pengeluaran dan untuk bendahara penerimaan misalkan penerimaan PNBP fungsional. Itu dan transaksinya dia akan masuk ke buku besar akrual dan buku besar kas jurnalnya. Tergantung ininya apakah dia masuknya masih termasuk ke akrual atau sudah kas. Next. Berikutnya untuk jurnal modul aset. Nah, ini untuk dia mencatat setiap transaksi tentang aset tetap, mulai dari perolehan, kayak pemeliharaan, penyusutan, dan penjualan. Dia awalnya memang dicatatnya di modul aset, kemudian akan juga dicatat pada modul GLP, yang dokumen sumbernya didapatkan oleh modul aset itu. Jadi yang level usernya adalah approver untuk mencatat kayak perolehan, kemudian perubahan atau penghapusan aset. Dan untuk transaksi aset ini dia akan masuknya ke buku besar akrual. Berikutnya, untuk jurnal modul persediaan, kurang lebih dia sama dengan aset, cuman dia ini untuk persediaan ya. Jadi persediaan itu yang dicatat di modul persediaan juga akan dibuat jurnalnya dalam modul GLP. Nah, setelah mendapatkan bukti dokumen sumber dari modul bendahara atau modul komitmen. Nah, modul persediaan ini akan melakukan dia pendetailan, lalu jurnalnya dibuat dalam modul GLP itu. Berikutnya. Nah, yang jurnal yang terakhir itu dari jurnal modul GLP itu sendiri ya. Jadi selain menerima jurnal dari modul-modul yang lain secara by system, di modul GLP ini juga bisa melakukan penjurnalan manual, yaitu kayak misalkan jurnal penyesuaian gitu yang akan direkam oleh operator. Berikutnya. Nah, untuk ilustrasinya ini ada ya udah apa. Nah, untuk ilustrasinya misalkan dari awal ya ada di BAST tadi di modul komitmen, dia sudah ada BAST, sudah ada komitmen yang dibuat dengan pihak ketiga. Nah, ilustrasi jurnalnya seperti ini. Jadi akan ada mendebit persediaan atau aset yang belum diregister, kemudian kreditnya di utang yang belum diterima tagihannya. Dan ini dia masih masuknya ke buku besar akrual. Nah, ketika dilakukan pendetailan, jadi aset yang belum diregister itu akan
dikredit jadi dihilangkan gitu, kayak dia saling hapus dan akan muncul persediaan atau aset, tergantung itu persediaannya dalam bentuk apa atau asetnya juga dalam bentuk apa, nanti akan di aplikasinya bisa didetailkan. Nah, ketika tadi kan utangnya masih belum diterima tagihannya ya karena masih berupa komitmen. Nah, ketika sudah diterima dan sudah diterima tagihan dari pihak ketiga, dan dari modul pembayaran akan melakukan rekam SPP dan juga validasi SPP. Dengan jurnalnya dia mengkredit belanja terhadap belanja yang masih harus dibayar, dan utang yang belum diterima tagihannya tadi dia otomatis akan dikredit, di debit dan mengkredit juga belanjanya dan masuknya ke buku besar akrual. Ketika sudah SPP dibuat, kemudian SPM dan sudah terbit SP2D, maka di buku besar akrual dia dari modul pembayaran juga akan belanja yang masih harus dibayar akan dikredit karena sudah dibayar, kemudian akan didebit maksudnya karena sudah dibayar, dan di kreditnya ada ditagihkan ke entitas lain. Sementara untuk di buku besar kas dia akan mendebit belanja dan ditagihkan ke entitas lain. Nah, ini kan jurnal yang berasal dari modul-modul lain ya yang dilakukan by system. Di modul GLP ini dia juga bisa mencatat kayak jurnal penyesuaian. Misalkan kalau suatu satker itu dia memiliki belanja kayak misalkan sewa aset, misalkan sewa gedung gitu. Tapi periodenya tidak dari awal tahun sampai akhir tahun, nggak pas 1 Januari sampai 31 Desember. Misalkan dari bulan September tahun ini sampai September tahun depan. Nah, itu nanti di 31 Desember di modul GLP ini akan mencatat modul jurnal penyesuaian. Dan itu kayak misalkan sewa ya tadi, dia akan mencatat belanja dibayar di muka atau prepaid ya, misalnya yang mungkin lebih familiar prepaid, kemudian akan mengkredit beban sewa seperti itu. Dan kalau misalkan ada belanja-belanja lain yang juga perlu penyesuaian secara manual di modul GLP bisa dicatatkan. Next. Nah, proses yang ketiga ini adalah validasi dan posting. Nah, dalam proses posting, transaksi itu akan diposting ke buku besar kas untuk jurnal anggaran dan diposting ke buku besar akrual untuk jurnal akrual yang telah dibuat. Lebih detailnya ada di tabel ini. Untuk buku besar kas, dia akan mencatat transaksi realisasi anggaran seperti estimasi pendapatan yang dialokasikan, kemudian alokasi belanja, realisasi pendapatan LRA, realisasi belanja, kemudian pengembalian pendapatan yang LRA, dan pengembalian belanja. Dan untuk buku besar kas ini dia menggunakan jurnal standar kas yang telah digunakan pada basis cash towards accrual, dan juga dia menghasilkan laporan realisasi anggaran atau LRA. Nah, untuk buku besar akrual dia akan mencatat transaksi yang akrual seperti realisasi pendapatan LO, realisasi beban, kas di bendara pengeluaran atau UP, kas di bendara penerimaan, penyusutan dan amortisasi aset, kemudian penyesuaian lainnya dan juga reklasifikasi aset. Nah, di buku besar akrual dia menggunakan jurnal akrual sesuai dengan siklus akuntansi dan menghasilkan laporan operasional atau LO, laporan perubahan ekuitas dan neraca. Berikutnya. Nah, berikutnya setelah dilakukan posting akan dilakukan tutup periode, yaitu yang fungsinya dia membatasi agar modul itu tidak bisa menambah transaksi atau jurnal baru untuk periode yang sudah ditutup, dan juga dia akan otomatis mengirim saldo akhir neraca percobaan di periode yang ditutup itu ke periode berikutnya sebagai saldo awal. Nah, syaratnya untuk bisa melakukan tutup periode ini yaitu jurnal pada periode yang ditutup itu periode tersebut harus sudah diposting dan juga periode sebelumnya telah berstatus tutup. Nah, untuk jenisnya tutup periode atau tutup buku ini ada yang sementara dan juga permanen. Berikutnya. Nah, proses yang terakhir yaitu pelaporan. Nah, untuk proses pembentukan laporannya seperti yang ada di gambar dari awal tadi ya, tiap ada transaksi akan dicatat dan jurnalnya akan masuk kalau nggak buku besar akrual ya buku besar kas, tergantung jenis transaksinya. Kemudian setelah diposting ada dapat neraca percobaan atau neraca saldo baik akrual maupun kas, dan kemudian bisa cetak laporan untuk
yang akrual ada LO, LPE, dan neraca. Untuk yang basis kas ada LRA, LRP, dan LRB. Next. Nah, laporan ini dia akan nantinya akan dilakukan rekonsiliasi terutama dengan dengan KPPN dan juga dengan wilayah atau satker yang ada di atasnya gitu. Nah, rekonsiliasi ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi Erecon. Nah, dengan menggunakan Erecon ini diharapkan yang pertama proses rekonsiliasi itu menjadi lebih mudah karena dapat dilakukan oleh satker secara mandiri dari lokasi mana saja tanpa perlu KPPN. Kemudian akan terbentuk single database yang berisi data seluruh satker di seluruh KL sebagai bahan penyusunan laporan keuangan. Dan data yang dikirim oleh satker atau WKPA ke KPPN dalam rangka rekonsiliasi itu akan sama datanya dengan yang dikonsolidasikan oleh UAPPAW, S1, dan juga UAPA untuk menyusun laporan keuangan. Next. Nah, proses rekonsiliasi ya secara singkat ya kurang lebih seperti ini, menjelaskan secara detail. Untuk yang pertama itu satker dia melakukan rekonsiliasi data SAI dengan data siap secara mandiri. Nah, data satker ini akan dipush dari aplikasi Sakti ke database Erecon secara terpusat. Untuk satker yang masih belum pakai Sakti ya, dia harus upload ADK-nya ke Erecon ADK Saiba gitu. Nah, proses rekonsiliasinya ini akan berjalan secara otomatis dan satker itu wajib melakukan monitoring terhadap hasil rekonsiliasi. Nah, kalau rekonsiliasi sudah dilakukan, satker itu dapat mengunduh laporan hasil rekonsiliasi, baik itu datanya sama atau tidak sama. Nah, kalau untuk data yang tidak sama ini nanti akan dicari penyebab perbedaannya di mana. Misalkan apakah satker itu waktu merekam dia salah tanggal buku atau seperti apa. Jadi kan kalau misalkan sudah diposting harusnya dibukukan Maret tapi ternyata oleh operatornya dibukukan di bulan April, ketika diposting maka transaksi tersebut nggak akan masuk ke neraca percobaan atau yang direkon kan. Jadi bisa dicari perbedaannya, penyebabnya apa. Nah, kalau hasil rekonsiliasinya sudah memadai, KPPN dia akan melakukan approval sehingga berita acara rekonsiliasi dengan tanda tangan elektronik itu bisa diterbitkan. Nah, kalau misalkan ada perubahan atau misalkan ada data yang perlu dilakukan perbaikan, satker itu dapat melakukan perbaikan data dan mengunggah ulang. Atau misalkan kalau Sakti dia akan push ulang. Nah, kalau misalkan udah terlanjur terbit bar, satker itu harus melakukan permohonan reset bar dulu ke KPPN. Itu biar bisa upload ulang atau bisa push ulang dari Saktinya. Nah, setiap perubahan data itu yang diunggah, dia akan memerlukan approval KPPN, jadi akan di-approve lagi, dan karena sudah pakai Erecon ini, dia tidak diperlukan rekonsiliasi tingkat wilayah, S1, dan juga KL. Next. Nah, yang terakhir untuk laporan ini, dia akan dilakukan konsolidasi. Nah, konsolidasi laporan keuangan di level wilayah, eselon 1 dan kementerian saat ini dilakukan menggunakan aplikasi Erecon, karena belum seluruhnya menggunakan Sakti. Nah, kalau untuk satker yang pengguna Sakti, laporan konsolidasi tingkat wilayah dan eselon 1 itu dapat dihasilkan dari Sakti. Nah, laporan akan otomatis terkonsolidasi ketika satker melakukan proses posting dan tutup periode. Nah, slide berikutnya. Nah, untuk output dari modul GLP ini, dia berupa laporan keuangan ya jelas, dan juga jurnal. Laporan keuangan sudah sering disebut ada LO, LPE, neraca, LRA, LRP, dan juga LRB. Nah, selain laporan keuangan, laporan lainnya yang ada di modul GLP ini ada antara lain yang pertama itu laporan rekonsiliasi neraca dengan subledger. Jadi dia akan membandingkan saldo subledger di neraca dengan saldo subledger di modul masing-masing. Misalkan dengan subledger yang ada di aset tetap, persediaan, dan juga di modul bendahara. Kemudian laporan kinerja. Dia menyajikan besaran pagu DIPA serta besaran pagu yang sudah diserap atau direalisasikan berdasarkan program kegiatan dan output. Ada yang ketiga, laporan ketersediaan dana atau FA. Dia menyajikan posisi sisa pagu DIPA beserta besaran realisasinya pada saat laporan tersebut diproses. Dan yang terakhir ada laporan transaksi valuta asing yang menyajikan jurnal terkait transaksi menggunakan mata uang asing. Itu. Next.
Nah, untuk gambaran sistem aplikasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan untuk pembahasan mengenai gambaran aplikasi. Selanjutnya, Mas. Nah, pada modul GLP sendiri, pada aplikasi Sakti ini memiliki beberapa fitur, antara lain. Yang pertama yaitu sudah terdapat accrual basis. Kemudian yang kedua, pembentukan jurnal secara transaksional. Artinya jurnal sebagian besar itu terbentuk dari modul otomatis melalui sistem. Yang ketiga, tracing jurnal, yaitu penelusuran transaksi ke histori datanya. Kemudian tutup buku, di mana data pada periode yang ditutup hanya dapat dilakukan perubahan dengan mekanisme koreksi. Kemudian yang kelima ada konsolidasi topologi online, di mana konsolidasi laporan untuk wilayah eselon 1 kementerian lembaga itu dapat dilakukan tanpa proses kirim terima ADK. Kemudian laporan realisasi kinerja, yaitu laporan untuk keperluan manajerial pelaksanaan anggaran. Kemudian ada laporan fund available yang menyajikan ketersediaan dana dan juga terdapat periode 13 dan 14, yaitu periode unaudited dan juga audited. Selanjutnya, Mas. Nah, untuk kewenangan pengguna seperti tadi juga sudah dijelaskan sebelumnya, di sini operator ada 5 kewenangan meliputi RUH jurnal penyesuaian atau koreksi dan realisasi kinerja, validasi jurnal, posting, tutup periode, dan juga pencetakan laporan keuangan sementara. Untuk KPA di sini terdapat satu kewenangan yaitu melakukan proses pengiriman ADK rekonsiliasi. Tapi kemarin yang sempat saya tanyakan ke teman itu untuk saat ini untuk ADK rekonsiliasi ini tidak perlu dilakukan pengiriman karena sudah otomatis dari Sakti ketika tutup buku itu sudah langsung bisa masuk ke e-rekon. Selanjutnya. Nah, untuk menu pada modul JL dan pelaporan ini ada 4. Yang pertama itu ada menu proses. Menu proses terdiri dari 7 submenu, yaitu migrasi data, jurnal manual, validasi jurnal, posting jurnal, realisasi kinerja satker, monitoring jurnal, dan jurnal penyesuaian khusus. Kemudian yang kedua ada menu tutup buku, terdiri dari monitoring tutup transaksi dan juga submenu tutup buku. Kemudian menu laporan, terdiri dari 14 jenis laporan, dan juga yang keempat adalah ADK. Nah, kita akan membahas menu-menu ini termasuk submenu yang ada di dalamnya. Kecuali untuk ADK ya, karena ADK sudah tidak digunakan, kemarin saya tanyakan sih. Selanjutnya. Untuk menu proses, seperti yang tadi sudah disebutkan, ada 7 submenu ya, migrasi data, jurnal manual, validasi, posting, realisasi kinerja satker, monitoring, dan juga jurnal penyesuaian khusus. Nah, kita akan membahas untuk step-step di dalamnya dimulai dari submenu migrasi data. Selanjutnya, Mas. Nah, untuk proses migrasi data saldo awal ini hanya dilakukan sekali ya ketika proses implementasi sistem Sakti yang pertama kali dan hanya boleh dilakukan oleh level satker saja. Nah, di sini saldo awal yang dimaksud itu merupakan posisi neraca satker, yaitu posisi aset, liabilitas, dan juga ekuitas. Nah, satker pada saat pertama menerapkan sistem Sakti ini melakukan kegiatan yaitu meliputi pembuatan ADK migrasi di aplikasi Saiba, kemudian nanti akan diunggah di aplikasi Sakti untuk diproses migrasi data neraca ya sebagai data awal implementasi Sakti, dan sebagai syarat juga untuk melakukan transaksi periode berjalan. Langkah-langkah yang perlu dilakukan yang pertama itu adalah memastikan bahwa neraca pada laporan keuangan audited 2016 dan neraca pada aplikasi Saiba pertanggal 31 Desember 2016 telah sesuai. Ini karena kan implementasinya itu di 2017 ya, jadi di sini laporan keuangan 2016 dari Saiba itu harus kita pastikan dulu dia sudah sesuai. Kemudian kalau misalkan ada perbedaan maka harus dikonfirmasi kepada operator Saiba apakah ada perbaikan transaksi yang belum diinput sebelum saat audited 2016. Nah, kemudian yang kedua itu membuat ADK migrasi Saiba. Nah, setelah ADK migrasi Saiba itu dibuat, maka proses selanjutnya adalah ADK migrasi ini kita lakukan ke aplikasi Sakti dengan cara kita pilih modul JL dan pelaporan, kemudian pilih menu proses dan kita pilih menu migrasi data. Selanjutnya, Mas. Selanjutnya, setelah kita pilih migrasi data, kita pilih tahun anggaran dan juga file ADK yang akan diunggah, yang file ADK dari Saiba tadi. Kalau sudah kita temukan filenya, kita klik unggah. Nah, kemudian terakhir kita klik OK dan kita klik cetak. Ini mohon maaf untuk screenshot-nya agak kurang jelas karena dari buku panduan Saktinya memang agak kurang jelas. Selanjutnya, Mas. Nah,
Setelah itu akan muncul tampilan neraca percobaan yang akan dimigrasi. Nah, sebelum kita lakukan proses selanjutnya, kita harus bandingkan dulu neraca percobaan hasil dari pengiriman ADK untuk migrasi ke Sakti ini pada aplikasi Saiba. Kalau misalkan sudah sesuai, maka kita akan klik simpan. Selanjutnya, Mas. Nah, kalau sudah berhasil akan muncul tampilan seperti pada gambar. Tinggal diklik ya dan juga oke. Untuk proses data yang telah diunggah kita klik ya, proses migrasi data berhasil kita klik oke. Nah, selanjutnya setelah berhasil dimigrasi data, kita akan melakukan validasi. Kan semua jurnal yang ada itu harus kita lakukan validasi dan juga kita posting supaya nanti bisa masuk ke dalam laporan. Nah, jadi proses selanjutnya ini adalah validasi. Nah, kita tinggal pilih submenu validasi yang ada di menu proses. Lalu kita pilih jurnal mana yang mau kita lakukan validasi. Karena ini kan migrasi awal, jadi semua data tinggal kita pilih aja. Pilih semua baris dan pilih semua halaman, kemudian kita klik proses validasi yang ada di paling bawah itu. Selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya, kita pilih menu posting. Tadi kan sudah divalidasi, kemudian kita harus melakukan posting jurnal. Nah, ini sebenarnya sama aja kayak yang divalidasi, tinggal kita pilih menu posting jurnal, kita pilih semua baris, pilih semua halaman, kemudian kita klik proses. Kemudian setelah kita validasi dan kita posting, maka kita dapat mencetak neraca percobaan akrual per 31 Desember 2016 dari aplikasi Sakti dan aplikasi Saiba, kemudian kita pastikan neracanya sudah sama. Lanjutnya, Mas. Nah, selain dari Saiba, kita juga harus memastikan bahwa modul persediaan dan juga modul aset tetap itu sudah dilakukan migrasi dan juga sudah dilakukan tutup buku. Nah, kalau modul yang lain itu sudah ditutup buku, baru kita lakukan tutup buku, CL, dan pelaporan. Karena kalau misalkan CL dan pelaporan itu ditutup, kan yang modul lain otomatis juga tidak dapat dibuka lagi. Nah, ini ada pada submenu tutup buku. Jadi kita pilih menu tutup buku, submenu tutup buku, kita pilih periodenya yang ada di atas, kemudian kita pilih tutup permanen yang ada di bawah. Dan terakhir, kalau semua proses migrasi itu sudah selesai, kita lakukan pembuatan berita acara migrasi saldo buku besar neraca sesuai dengan yang ada di PMK. Selanjutnya, Mas. Nah, submenu yang kedua adalah submenu jurnal manual. Nah, sebagian besar transaksi keuangan itu diarahkan untuk bisa menghasilkan jurnal akuntansi secara otomatis dengan mengacu pada posting rule yang sudah dirumuskan. Nah, seperti yang dilakukan pada modul-modul yang lain ya, kayak komitmen, bendahara, pembayaran, dan modul aset tetap, dan juga persediaan. Jadi, ketika transaksi terjadi, maka otomatis jurnal itu akan terbentuk. Nah, khusus terhadap transaksi keuangan yang tidak dapat ditangani oleh modul-modul tersebut, maka akan dilakukan input jurnal secara manual melalui modul JL dan pelaporan. Data jurnal yang bisa dilihat melalui form yang ada di submenu jurnal manual ini hanya data-data jurnal yang berasal dari modul JL saja atau jurnal manual saja. Jadinya untuk data jurnal yang berasal dari modul lain itu tidak bisa dilihat melalui form jurnal manual ini. Nah, untuk stepnya, yang pertama adalah pada submenu jurnal manual, itu pengguna atau user bebas untuk memilih akun yang akan digunakan untuk membuat jurnal. Nah, kemudian kita klik jurnal manual, maka akan muncul form seperti pada gambar di sebelah kiri. Nah, kemudian kita akan memilih periode jurnal yang akan dibukukan dan juga kita klik rekam yang ada di bawah. Selanjutnya kita klik tambah akun. Setelah kita klik rekam, kita akan muncul tampilan seperti yang sebelah kiri itu ya. Kemudian kita klik tambah akun, dan step selanjutnya adalah kita mengisikan data-data pada form. Data-data yang dibutuhkan itu meliputi tanggal dokumen, tanggal transaksi, nomor dokumen, kemudian kita pilih kas atau accrual basis, kemudian deskripsi jurnalnya seperti apa, kode JOA tadi hanya meliputi kode akun saja, kemudian kita pilih juga akun debit atau kredit, nominalnya berapa, kemudian kita klik simpan akun. Dan kita harus memastikan bahwa data tersimpan. Untuk data yang sudah tersimpan, nanti jurnal akan muncul di box yang ada di bawah. Selanjutnya. Nah, tadi kan sudah terbentuk satu jurnal ya, satu akun. Nah, kita akan menambahkan akun untuk menginput pasangan dari akun yang tadi kita input, yang sudah kita buat sebelumnya. Stepnya sama seperti yang tadi, kalau sudah kita buat, maka kita harus klik simpan akun dan akan terbentuk jurnal debit dan kredit seperti pada
ada tampilan itu kan sudah terbentuk satu jurnal ya. Kemudian kita klik tombol simpan. Nah, proses selanjutnya setelah membuat jurnal yaitu ada pada submenu validasi jurnal. Submenu ini digunakan untuk melakukan pengecekan jurnal yang dibentuk oleh semua modul sebelum melakukan proses posting jurnal. Jadi untuk semua jurnal yang dibentuk itu perlu kita lakukan pengecekan melalui submenu validasi ini. Nah, langkah yang dilakukan ini dengan memilih menu validasi jurnal dan juga kita melakukan filter pencarian atau dapat juga sesuai kebutuhan kalau misalkan memang semua jurnal ini mau divalidasi ya tinggal kita klik pilih semua aja untuk yang di filternya. Nah, selanjutnya kita pilih semua dan pilih semua halaman, kemudian lakukan proses validasi. Selanjutnya, yang selanjutnya adalah submenu posting jurnal. Untuk dapat dipindahkan ke dalam laporan, maka jurnal itu setelah divalidasi perlu dilakukan posting jurnal. Nah, langkah-langkahnya seperti pada gambar dan seperti pada sebenarnya yang pas di migrasi tadi ya. Sama seperti itu kita pilih submenu posting jurnal, terus pilih pilih semua halaman, tinggal kita klik proses, maka posting jurnal sudah dilakukan. Selanjutnya adalah submenu realisasi kinerja. Untuk submenu ini digunakan untuk menginput capaian kinerja Satker per bulannya berdasarkan program, kegiatan, dan output sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Langkah-langkahnya yaitu meliputi pertama kita pilih realisasi kinerja Satker, submenu realisasi kinerja Satker yang ada di menu proses ya. Kemudian kita pilih periode, program, dan tambah data. Nah, kemudian kita akan klik tambah realisasi, kita pilih kegiatannya apa, output, realisasi sekarang, bukti dokumennya, dan juga keterangan. Lalu kita klik simpan realisasi dan kita klik simpan lagi yang ada di bawah. Jadi 2 kali klik simpan. Selanjutnya adalah submenu monitoring jurnal. Nah, submenu ini gunanya untuk melihat semua transaksi data jurnal yang telah masuk ke dalam modul general ledger dan pelaporan. Nah, kegiatan monitoring data jurnal itu ada beberapa. Yang pertama itu dapat digunakan untuk melihat status validasi jurnal. Apakah jurnal tersebut sudah dilakukan proses validasi atau belum. Jadi ketika kita klik menu monitoring, kita klik submenu monitoring jurnal, nah di situ ada kolom validasi yang ada di centang-centang itu. Kalau misalkan dicentang berarti sudah dilakukan proses validasi. Selanjutnya, fungsi yang selanjutnya yaitu untuk melihat status posting. Apakah jurnal tersebut sudah dilakukan proses posting atau belum. Ini sama seperti validasi. Dia ada di kolom sebelah validasi. Kalau sudah tercentang berarti sudah divalidasi. Kemudian untuk fungsi yang ketiga yaitu untuk melihat detail history jurnal. Nah, detail jurnal ini terutama yang berasal dari modul lain. Dan ini dapat kita lihat tracking datanya dengan cara mengklik garis jurnal, kemudian kita klik detail dan aplikasi akan membawa kita ke form sumber transaksi. Selanjutnya, fungsi yang selanjutnya yaitu untuk menampilkan data jurnal per modul, per kelompok jurnal hingga yang lebih detail. Jadi kalau misalkan kita ingin ditampilkan jurnal per modulnya saja, kita bisa melalui filter yang ada di kotak bagian atas. Kemudian fungsi yang terakhir adalah mencari data jurnal berdasarkan jenis dan nomor dokumen. Nah, ini bisa kita cari kalau ingin menemukan jurnal berdasarkan jenis juga nomor dokumen. Yang kotak bagian atas yang di sebelah kanan itu bisa kita cari. Selanjutnya, submenu selanjutnya adalah submenu jurnal penyesuaian khusus. Nah, submenu ini digunakan untuk mempermudah pengguna dalam melakukan jurnal umum. Jurnal penyesuaian khusus ini akan memberikan pasangan jurnal secara otomatis terbuka sesuai dengan referensi pasangan jurnal yang sudah dipastikan pasangannya, sehingga setiap jurnal itu akan terbentuk 2 record saja dan saling berpasangan. Jadi kalau misalkan jurnal manual tadi kita input sendiri pasangannya, tapi kalau yang penyesuaian khusus ini sudah ada pasangannya sendiri. Nah, jurnal yang terbentuk pada submenu adalah jurnal berbasis aktual. Nah, selanjutnya seperti pada data jurnal yang lain, jurnal ini juga dapat dimonitor melalui submenu monitoring jurnal dan juga harus melalui proses validasi serta posting jurnal terlebih dahulu sebelum dapat di-close. Nah, untuk langkah-langkahnya pertama, untuk kegiatan menambah data, kita pilih dan memasukkan data periode dengan mengklik periode ya.
yang di bagian atas. Jadi setelah kita klik submenu jurnal penyesuaian khusus, di bagian atas itu kita bisa memilih memasukkan periode. Selanjutnya, kalau periode sudah kita masukkan, kita bisa klik tombol rekam sehingga akan tampil form inputan berikutnya seperti yang ada di sebelah bawah kiri ya. Kemudian kita lengkapi data-data yang diperlukan seperti tanggal dokumen, tanggal transaksi, nomor dokumen, deskripsi, kelompok jurnal, kode akun, saldo akun, nilai akun, dan juga akun pasangan. Nah, contohnya ada yang di sebelah kanan bawah ya. Nah, kalau sudah diisi secara lengkap, maka kita dapat klik simpan akun. Namun penyimpanan ini sifatnya masih temporer ya. Kalau kita klik simpan akun yang ada di kotak atas kanan itu sifatnya masih temporer. Selanjutnya adalah menyimpan dan menghapus data. Nah, tadi kan simpan akun kan masih temporer ya. Supaya datanya itu bisa tersimpan secara permanen, maka kita klik sekali lagi tombol simpan. Nah, proses simpan di sini ini sekaligus memvalidasi nilai balance debit kredit, tanggal transaksi, tanggal dokumen, dan lain-lain. Sedangkan untuk menghapus data, nah record datanya bisa kita pilih dulu pada data grid, kemudian diikuti dengan klik tombol hapus dan tombol kembali untuk keluar dari form. Nah, kalau misalkan kita ingin mengubah data, tinggal kita lakukan klik data yang akan diubah, kemudian akan muncul form input perubahan seperti pada proses penambahan data. Nah, seperti form yang ada di bagian bawah, gambar yang ada di bagian bawah. Kemudian langkah selanjutnya sama seperti penambahan data, bisa kita masukkan data-data yang diperlukan, kemudian kita klik simpan akun dan simpan. Selanjutnya kita masuk ke menu yang kedua, yaitu menu tutup buku. Nah, tadi juga sudah dijelaskan oleh Mbak Tata bahwa fungsi tutup buku itu untuk membatasi supaya modul itu tidak menambah transaksi atau jurnal baru untuk periode yang sudah ditutup, dan juga untuk mengirim nilai saldo akhir neraca percobaan periode yang ditutup ke neraca percobaan periode berikutnya sebagai saldo awal. Nah, syaratnya tadi juga disebutkan bahwa harus sudah diposting dan juga periode sebelumnya itu sudah berstatus tutup permanen. Nah, jenis tutup buku ini ada tutup sementara dan juga tutup permanen. Kalau tutup buku sementara ini, proses tutup bukunya itu masih dapat dibuka tutup, jadi masih bisa dibuka kembali. Tapi kalau permanen itu sudah tidak dapat dilakukan buka tutup lagi. Selanjutnya, ini adalah submenu monitoring tutup transaksi. Jadi di menu tutup buku ini terdapat dua submenu. Yang satu adalah monitoring tutup transaksi dan yang kedua adalah submenu tutup buku. Untuk submenu monitoring tutup transaksi, ini merupakan form yang ada di modul JL yang berfungsi untuk melihat kegiatan proses tutup buku yang telah dijalankan oleh setiap modul. Jadi setiap modul yang telah dilakukan proses tutup buku itu akan dicatat dan ditampilkan dalam form ini. Nah, dapat dilihat seperti gambar. Jadi di situ ada modulnya apa, kemudian ada juga tanggal tutup bukunya. Tapi kayaknya nggak kelihatan ya. Di situ ada periode, kolom yang pertama itu periode, yang kedua itu modulnya, kemudian yang ujung kanan itu tanggal penutupannya kapan. Selanjutnya adalah submenu tutup buku. Nah, ketika pengguna mengakses submenu tutup buku, maka akan muncul form tutup buku, di mana data jurnal yang ditampilkan pada form tutup buku ini merupakan data jurnal yang telah divalidasi dan juga sudah diposting pada neraca saldo. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan juga, di sini ada tutup buku sementara dan tutup buku permanen, di mana kalau sementara tadi bisa ditutup, prosesnya tutupnya itu bisa dibuka lagi, tapi maksimal itu 1 semester ya. Jadi tiap 1 semester itu harus dilakukan tutup buku permanen. Jadi misalkan Januari sampai Juni itu bisa dilakukan tutup buku sementara. Tapi kalau untuk Juli kalau misalkan mau ditutup buku sementara itu Januari sampai Juni harus ditutup buku permanen dulu. Jadi kalau tutup permanen itu proses tutup bukunya sudah final dan tidak dapat dilakukan proses buka tutup ulang. Nah, sama seperti yang tadi di menu migrasi ya, kan ada tutup buku juga. Ini ditampilkan beberapa jurnal, kemudian kalau ingin menutup buku tinggal bisa kita klik tutup sementara atau tutup permanen dengan memilih periode yang ada di bagian atas.
Nah, selanjutnya adalah menu laporan. Setelah dilakukan pemrosesan data jurnal pada modul JL dan pelaporan, pengguna ini dapat mengakses menu laporan di mana laporan yang di JL ini merupakan laporan keuangan berdasarkan periode buku tertentu. Nah, untuk menu laporan sendiri itu terdiri dari beberapa laporan ya, ada 14 laporan. Ada laporan operasional, laporan perubahan entitas, kemudian ada buku besar, neraca percobaan, laporan realisasi anggaran, laporan realisasi belanja, pengembalian belanja, realisasi pendapatan negara dan hibah, realisasi pengembalian pendapatan negara dan hibah, rekonsiliasi neraca dengan subledger, kemudian ada laporan kinerja Satker, kemudian ada laporan FA, Fund Availability, yang tadi menyajikan sisa pagu dipa beserta besaran realisasinya. Kemudian ada terakhir adalah laporan transaksi falas, yaitu menyajikan jurnal terkait transaksi menggunakan currency valuta asing. Jadi di sini ada beberapa laporan yang bisa dicetak berdasarkan periode buku tertentu. Selanjutnya, nah untuk keterkaitan dengan modul dan sistem lain akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih pada Mbak Dora. Untuk selanjutnya, kita menjelaskan mengenai keterkaitan antara modul GLP dengan modul atau sistem lain. Nah, modul GLP ini kan tadi disebutkan bahwa dia berperan sebagai pengendali realisasi kegiatan anggaran dan pengelola data-data jurnal untuk nantinya dijadikan laporan keuangan. Nah, sebagai pengendali realisasi kegiatan anggaran, modul GLP ini akan mencatat baku-baku masing-masing COE dari DIPA dan kemudian juga mencatat setiap realisasi pendapatan atau belanja yang terjadi pada masing-masing modul atau pada setiap modul. Data-data tersebut selanjutnya diolah untuk menghasilkan informasi tentang dana DIPA yang masih tersedia untuk bisa dibelanjakan atau fund availability tadi untuk masing-masing COE-nya. Nah, pertama untuk kaitan modul GLP dengan aplikasi existing atau yang sudah tersedia. Nah, ini demi atau dalam rangka untuk menjaga kesinambungan data pada aplikasi Saiba dan saat itu telah disiapkan fasilitas untuk migrasi data. Nah, jadi nantinya itu yang dimigrasi, data yang dimigrasi itu adalah data saldo akhir neraca tahun sebelumnya. Dari Saiba dimigrasi ke Sakti. Nah, kemudian untuk kaitan dengan modul-modul lain, terlihat dalam gambar, ini untuk modul akuntansi dan pelaporan ini nanti juga berkaitan dengan dari modul administrasi, dari modul anggaran, modul komitmen, modul bendahara, modul pembayaran, aset tetap dan persediaan, dan juga dari modul piutang. Nah, untuk kaitan dengan modul administrasi, modul GLP ini nanti akan mengambil referensi berupa user ID, kemudian konfigurasi sistem, ada referensi penanda tangan, juga referensi peta jurnal. Nah, untuk selanjutnya ini kaitan modul GLP dengan modul anggaran. Jadi dari modul anggaran itu akan memberikan data COE DIPA. Nah, di sini juga diberikan data mengenai allotment belanja dan estimasi pendapatan. Nah, kemudian dari modul GLP-nya akan memberikan laporan realisasi anggaran. Kemudian untuk kaitan dengan modul komitmen, jadi dari modul komitmen nanti akan men-trigger jurnal komitmen, catatan bas. Nah, ini juga kemudian setelah di trigger jurnal komitmen itu tadi, dari modul CLP nanti akan memberikan informasi mengenai fund availability untuk ketersediaan anggaran tadi, dan juga closing flag dan laporan keuangan. Nah, ini kaitan juga antara modul GLP dengan modul komitmen juga sudah pernah dibahas di saat modul komitmen ya. Jadi dari modul komitmen dia memberikan jurnal-jurnal akuntansinya, kemudian dari modul GLP dia menyediakan peta jurnalnya. Yang sebelah sini.
Kemudian untuk kaitan modul GLP dengan modul bendahara, jadi dari modul bendahara akan memberikan jurnal-jurnal bendahara seperti kwitansi, kemudian SSBB, SSPB, SPS, pungut dan setor pajak. Dan juga seperti jurnal pembayaran dana titipan, jurnal setoran sisa UP, TUP, ataupun dana titipan, kemudian jurnal penerimaan kas bendahara penerimaan, jurnal setoran kas penerimaan bendahara penerimaan. Nah, sebagai setelah modul bendahara tadi memberikan informasi tersebut, juga dari modul GLP ini juga akan memberikan informasi mengenai fund availability, closing fact, dan juga laporan keuangan. Dan itu juga modul GLP ini juga menyediakan informasi jurnal-jurnal terdahulu sebagai bahan pelajaran jurnal yang nantinya akan membantu modul bendahara dalam mengolah data pada tahun berjalan. Nah, hal itu didasarkan atau berdasarkan pada historical transaction yang sudah terjadi, yang mana dikelola oleh modul GLP. Nah, ini kaitan dengan modul bendahara juga, seperti yang sudah dibahas pada modul bendahara. Dari modul bendahara akan memberikan informasi mengenai jurnal bendahara, realisasi belanja, juga status satu periode. Sementara dari modul GLP juga tadi menyediakan fund availability-nya, closing fact, juga laporan keuangannya. Kemudian kaitan antara modul GLP dengan modul pembayaran. Jadi dari modul pembayaran itu akan memberikan informasi dan men-trigger berupa jurnal-jurnal pembayaran, baik itu SPP, SP2D. Nah, sebaliknya dari modul GLP, dia juga akan memberikan informasi mengenai fund availability-nya, juga closing fact dan laporan keuangan. Nah, ini sama seperti yang sudah dibahas waktu modul pembayaran. Dari modul pembayaran akan memberikan informasi atau menyediakan mengenai jurnal akuntansinya, dan dari modul GLP-nya akan menyediakan peta jurnalnya. Kemudian kaitan antara modul GLP dengan modul persediaan. Nah, dari modul persediaan akan memberikan informasi mengenai jurnal persediaan. Di jurnal persediaan kan seperti ada mencatat keluar masuknya barang, terus melakukan upname fisik, juga jurnal-jurnalnya nanti juga dikelola oleh modul GLP dan nantinya. Nah, dari modul GLP-nya dia akan menyediakan informasi mengenai closing fact, kemudian juga laporan keuangannya. Nah, ini seperti yang sudah dibahas saat pembahasan modul persediaan. Persediaan melakukan pencatatan atas keluar masuknya barang persediaan, dan melakukan operasi fisik dan membuat laporan. Nah, nantinya jurnal transaksi persediaan ini dikelola oleh modul GLP. Selanjutnya untuk kaitan dengan modul aset tetap, jadi dari modul aset tetap akan men-trigger jurnal aset tetap, baik itu berupa perolehan aset tetap, perubahan, penghapusan, terus juga misalkan ada penyusutan, koreksi, transfer, atau hibah aset tetap. Dari modul GLP akan memberikan informasi mengenai closing flag dan laporan keuangannya. Ini sama seperti sebelum-sebelumnya, dari modul aset tetap akan menyediakan jurnalnya, kemudian dari modul GLP akan membutuhkan modul aset tetap untuk melakukan tracing jurnalnya. Kemudian kaitan antara modul GLP dengan modul piutang. Jadi dari modul piutang akan menyediakan informasi atau memberikan informasi mengenai jurnal piutang, baik itu saldo awal, kemudian piutang tahun anggaran berjalan, dan juga matching setoran atau potongan SPM. Nah, dari modul GLP-nya akan menyediakan informasi mengenai closing fact dan laporan keuangan. Nah, ini sama. Jadi modul GLP ini membutuhkan modul piutang untuk melakukan tracing jurnal.
Baik, demikian untuk kaitan antara modul JLP dengan modul-modul lain. Untuk selanjutnya mengenai kontrol atau pengendalian akan disampaikan oleh Saudara Afif. Ya, terima kasih Bang Eko. Selanjutnya kita masuk ke kontrol atau pengendalian. Yang pertama itu ada pengendalian umum. Next, pengendalian umum. Satu itu ada terkait pemisahan tugas yang memadai. Itu terdapat pembagian tugas untuk orang-orang yang bertugas, itu sebagai operator, validator, approver pada setiap transaksinya. Kemudian yang kedua itu ada otorisasi yang sesuai. Itu hanya dilakukan oleh approver dan sudah divalidasi. Yang ketiga ada dokumen dan catatan yang memadai. Contohnya itu bagian akun standar yang berguna untuk mencegah kesalahan klasifikasi. Yang keempat itu ada pengendalian fisik atas aktiva dan catatan. Terdapat pusat data dan pusat pemulihan data yang disediakan oleh SPAN dalam mencegah terjadinya kerusakan data. Dan yang terakhir itu ada pemeriksaan kinerja secara independen. Next, Tak. Nah, pengendalian yang ada dalam modul GLP yang pertama itu ada CVR atau Cross Validation Rules. CVR 002 merupakan kombinasi antara program dengan output yang mengharuskan kesesuaian antara program dengan output tersebut. Jadi, CVR ini menjamin validitas data yang dibutuhkan. Yang kedua, itu ada security rules. Security rules ini utamanya fungsinya untuk membatasi akses. Penerapan contohnya itu di KPPN yang dapat menghasilkan laporan tingkat satker di bawahnya, lalu Kanwil dapat mengakses data dan laporan yang dihasilkan oleh KPPN selama masih ada dalam satu wilayah. Untuk kantor pusat memiliki wewenang untuk mengakses semuanya. Jadi, itulah pengendalian yang ada di dalam modul GLP. Terima kasih. Sekian terkait presentasi dari kelompok kami terkait modul GLP. Mungkin dibuka lanjut pertanyaan ya, Pak. Izin. Silakan, Mas. Langsung. Oh, ya. Mungkin lanjut dengan 3 pertanyaan dulu ya. Terus jangan lupa ditulis di chat-nya. Silakan teman-teman. Izin Mas Habib. Iya, silakan Mas. Ya, pertama terima kasih teman-teman atas presentasinya. Jadi ingat dulu waktu ngerjain, kadang-kadang salah gue gini dulu ya. Oke, ya yang saya pengen tanyain, ini terkait tadi apa nih tutup buku gitu ya. Kenapa harus ada tutup buku semesteran gitu ya? Terus yang selanjutnya, tutup buku sementara itu apakah boleh dilakukan sebanyak apa gitu? Apakah emang bisa sebanyak-banyaknya gitu ya? Misalkan terjadi kesalahannya banyak gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, terkait validasi gitu. Andai kata validatornya tuh udah validasi nih, tapi ternyata dia validasinya juga masih salah lagi gitu. Itu masih bisa dibenerin lagi apa enggak? Terima kasih. Ya, siap. Terima kasih Bang Sofyan. Mungkin pertanyaannya bisa ditulis di chat juga ya, Bang. Ya, mungkin kalau emang belum ada, kami izin mendiskusikan sebentar ya, Pak, terkait pertanyaan Bang Sofyan tadi, Pak.
Yuk silakan. Izin menjawab untuk pertanyaan dari Mas Sofyan. Tadi kalau nggak salah pertanyaannya, kalau nggak salah seperti ini ya, mengapa harus ada tutup buku semesteran? Lalu tutup buku sementara itu boleh dilakukan sebanyak apa? Lalu jika hasil validasi dari validator masih salah, masih bisa diperbaiki kah? Terima kasih. Nah, kalau untuk ditutup permanen tadi, mengapa harus ada tutup buku semesteran? Nah, ini sebenarnya saya juga bertanya-tanya ya kemarin, kenapa kok harus ada tutup buku semesteran? Kemudian saya tanyakan ke seorang teman yang bendara juga, kemudian katanya begini, kenapa harus ditutup semesteran itu? Karena memang pertama ada laporan semesteran. Kemudian yang kedua, ditutup itu supaya angkanya itu nggak goyang. Jadi ketika ditutup itu istilahnya 6 bulan yang lalu tuh udah kelar gitu loh. Jadi kayak buka lembaran baru di bulan selanjutnya itu udah nggak otak-atik yang kemarin lagi, karena juga udah dibikin laporan semesterannya juga. Nah, kemudian yang kedua tadi, lalu tutup buku sementara boleh dilakukan sebanyak apa? Nah, tutup buku sementara itu seperti yang tadi sudah dijelaskan, dia maksimal adalah 1 semester, karena terhalang yang tadi itu harus ditutup semesteran tadi ya, harus ditutup secara permanen, secara semesteran. Nah, kemudian yang ketiga, lalu jika hasil validasi validator masih salah, masih bisa diperbaiki kah? Jawabannya bisa, tapi perbaikannya itu dengan melakukan jurnal koreksi ya. Jadi bukan yang jurnal tadi diedit lagi itu enggak, tapi melalui bikin jurnal lagi untuk mengoreksi jurnal yang salah tadi. Nah, kalau misalkan sudah jurnal yang salah tadi itu sudah sampai tutup buku, sampai bahkan sampai udah di Erekon kan, kalau tutup buku itu udah otomatis masuk ke Erekon ya. Kemudian misalkan udah sampai keluar bar, udah tanda tangan kasih Vera. Nah, itu kalau misalkan kita mau buka tutup dan kita mau koreksi lagi, itu kita harus bikin permohonan dulu ke KPPN-nya, baru nanti kita bisa buka, kemudian baru kita bisa bikin jurnal yang koreksinya. Kalau misalkan udah tutup buku dan udah Erekon tadi ya. Tapi kalau misalkan baru divalidasi terus kita sadar kalau itu salah, kita perbaikinya langsung bikin jurnal koreksi baru aja. Demikian, mungkin ada tambahan dari teman-teman. Atau mungkin dari teman-teman yang dulu pernah pegang JL dan pelaporan, karena jujur saya belum pernah pegang ini. Kemarin dari nanya-nanya juga ke teman yang pegang. Kira-kira begitu gimana Mas Sob? Baik Mbak Dora, jadi yang apa tadi tutup sementara batasnya justru ditutup pas tutup permanennya itu ya, kalau yang duanya mantap. Terima kasih. Ya. Ada yang mau nambahin komentar? Mungkin yang punya pengalaman, ada Mas Faiz atau siapa itu? Nggak ada yang mau komentar. Oke ya, mungkin sambil nunggu pertanyaan yang lain, mungkin sedikit saya komentari dulu ya. Ya, jadi memang kita punya kewajiban bahwa pemerintah itu membuat laporan
laporan itu harusnya kan kewajiban cuma setahun sekali. Tetapi karena ketentuan yang kita miliki, jadi kita menyampaikan laporan keuangan itu semesteran. Jadi ada laporan keuangan semesteran, walaupun laporan semesteran itu bukan laporan yang dipublikasi gitu ya. Jadi kita wajib menyampaikan laporan keuangan semesteran ya dalam rangka untuk monitoring dan evaluasi dan MONEF ya. Nah, kalau kita ingin membuat laporan keuangan semesteran, maka otomatis ya kalau mau laporan yang lengkap, laporan yang bisa menghasilkan neraca juga, maka mestinya beberapa hal yang terkait dengan pendapatan dan terkait dengan beban itu harus terposting ke dalam ekuitas. Nah, bagaimana cara memposting ke dalam ekuitas atau bagaimana cara memasukkan ke dalam ekuitas adalah langkah yang dibuat adalah dengan cara melakukan penutupan. Ingat ya, bahwa dalam siklus akuntansi, itu kan mulai dari adanya dokumen sumbernya atas transaksi, kemudian dicatat dalam jurnal, kemudian setelah itu posting ke buku besar, menghasilkan yang namanya neraca saldo sebelum penyesuaian, kemudian kita melakukan penyesuaian, kemudian setelah itu diposting lagi dan kita akan memperoleh neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, baru kita membuat laporan keuangan, ada laba rugi, kemudian setelah itu kalau kita di komersil ya, laba rugi, baru kita buat yang namanya LPE, laporan perubahan ekuitas atau honest equity statement kalau perorangan, kalau misalnya bentuknya PT berarti returning statement itu kan. Nah, sehingga nanti di situ kita harus memasukkan dari laba itu ke ekuitas. Nah, cara memasukkan berarti kita melakukan penutupan. Jadi penutupan setelah ditutup baru kita bisa membuat yang namanya neraca nanti kan. Dengan neraca otomatis kita punya yang namanya neraca saldo setelah penutupan, baru setelah itu kita membuat neraca. Ada aset, ada kewajiban, dan ekuitas. Ekuitas itu sudah masuk tuh, berarti beban dan pendapatannya sudah dihitung, dikurangi dengan prive atau dividen kalau di sana ya kan. Nah, itu sudah dihitung sehingga ketemulah yang namanya ekuitas. Nah, kalau di pemerintah pada prinsipnya sama, ekuitas awal ditambah dengan surplus atau defisit itu ya. Nah, kemudian ditambah kalau ada hal-hal lain, ada koreksi dan lain sebagainya, itu masuk ke ekuitas sehingga kita bisa membuat laporan keuangan semesteran. Gitu ya. Walaupun ini penutupannya bukan penutupan yang permanen, itu bisa saja dibuka kembali, gitu kan. Karena apa? Nanti ini akan berlanjut kepada akhir tahun, laporan akhir tahun, mestinya seperti itu. Nanti di akhir tahun ditutup. Nah, kalau sudah ditutup permanen, berarti laporan keuangan itu sudah jadi dan sudah diakhiri, maka otomatis nanti kalau ada ditemukan kesalahan dan lain sebagainya, koreksinya sudah lagi larinya ke dalam ekuitas, gitu kan. Nah, kalau yang tadi masih penutupan sementara, kalau ada koreksi terhadap pendapatan, terhadap beban itu ya, itu bisa tetap ke pendapatan dan beban itu sendiri. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat ya kan, memang yang namanya akuntansi tadi kan saya katakan di awal bahwa salah satu tujuannya adalah menyediakan informasi yang berguna bagi pengambil keputusan. Informasi tersebut harus punya dua karakteristik kan katanya. Kalau kita belajar di akuntansi ada dua karakteristik utama yang bisa dijadikan bahwa informasi ini cocok atau bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Yang pertama adalah relevan, yang kedua adalah andal. Nah, untuk bisa andal maka informasi tersebut ya kan harus valid. Salah satunya valid, netral gitu kan. Nah, valid maka otomatis setiap kegiatan itu untuk memastikan bahwa ini valid dan lain sebagainya maka harus dilakukan validasi ya kan. Validasi biasanya kalau kita bicara
pengeluaran pemerintah itu validasinya kalau di pemerintah pusat dilakukan oleh PPSPM ya, pejabat penandatanganan SPM. Nah, PPSPM biasanya ini adalah Kasubag Keuangan. Nah, eselon 4 yang nangani keuangan itu biasanya Kasubag Keuangan. Nah, ini mestinya divalidasi ya kan, divalidasi, dicek ya kan, sumbernya atau kwitansinya atau apa, kemudian dicek angkanya, dicek lain-lainnya ya kan, apakah ini sudah oke, apakah ini memang beban kita atau bukan, kemudian pembebanannya udah pas atau enggak, ke rekening mana dan lain sebagainya. Itu divalidasi mestinya. Nah, mestinya kalau divalidasi itu harusnya sudah benar. Tetapi validator juga manusia. Kan ada yang gitu kan? Validator juga manusia. Jadi bisa saja validator itu juga ya salah gitu kan. Nah, kalau salah maka hukumnya harus diperbaiki ya toh. Walaupun sudah divalidasi kok ada salah, terus kita ini udah divalidasi salah, biarin ya enggak toh. Harus kita perbaiki. Kan kira-kira seperti itu. Jadi masih bisa tinggi. Apalagi di tahun yang berjalan. Di tahun yang lalu saja masih kita bisa perbaiki gitu kan ya. Jadi kesalahan yang tahun sebelumnya masih bisa kita koreksi gitu. Jadi ya tetapi kita memang harus hati-hati dari awal, jangan wah kan nanti bisa dikoreksi kalau salah, ya sudahlah, enggak begitu kan itu kan ya. Koreksi itu kan bahasa akuntansinya memang gampang gitu ya, koreksi gampang, tinggal menjurnal selesai. Tetapi yang harus Anda lihat ya kan bahwa konsekuensi dari koreksi itu bisa macam-macam. Kalau koreksi itu misalnya ya kan hanya kelalaian dan lain sebagainya, mungkin tidak masalah. Tetapi kalau koreksi itu ternyata ada unsur kesengajaan dan lain sebagainya, itu akan nanti berdampak pada ya hukum gitu kan. Kalau di sisi akuntansi sebetulnya ya sudah salah dikoreksi selesai gitu kan. Nah, tetapi dampak-dampak yang lain juga harus kita perhatikan itu. Nah, mungkin itu komentar saya untuk saat ini. Monggo kalau ada pertanyaan lagi silahkan. Nggak ada yang bertanya? Karena ini akuntansi kayaknya sudah paham semua ya. Akuntansi sudah paham semua di 4 akuntansi gitu loh. Ya, kalau tidak ada, mungkin saya akan sedikit saja ya mengulas secara umum ya, secara umum bahwa kalau kita bicara modul akuntansi dan pelaporan ini adalah muara sebetulnya, atau apa bukan ya, bisa dikatakan ujung lah ya, ujung dari dari kegiatan kita. Jadi memang kalau kita lihat pada Undang-Undang Keuangan Negara, maka kita pemerintah wajib membuat laporan keuangan, dan laporan keuangan itu dilakukan dengan sistem akuntansi atau dilakukan dengan cara menjalankan akuntansi. Dan akuntansinya adalah berbasis akrual, itu kalau kita melihat Undang-Undang Keuangan Negara. Tetapi dalam pelaksanaannya bahwa kita tidak sekedar melakukan akuntansi. Karena kalau kita bicara akuntansi, memang yang penting adalah laporan keuangan. Tetapi akuntansi itu harus dilakukan dengan suatu sistem dan prosedur yang baik dan benar. Makanya di pemerintah itu dibuatlah yang namanya sistem akuntansi dan juga kebijakan akuntansi. Nah, untuk menjalankan itu maka dibuatlah aplikasi sebagai alat pendukung. Memang bisa-bisa saja sih kalau kita lihat, kalau Anda belajar akuntansi, bahwa akuntansi itu ya tidak harus ada pembukuan, tidak harus sebetulnya. Kalau Anda mungkin pernah dengar nggak istilah ledgerless bookkeeping? Pernah dengar? Ledgerless bookkeeping. Nggak pernah dengar? Oh ya, mungkin kalau harus tahu ya. Jadi kalau zaman dulu itu banyak akuntansi itu yang menggunakan ledgerless bookkeeping. Ledgerless berarti tanpa ledger, tanpa buku besar gitu loh.
Caranya gimana? Caranya kalau zaman dulu hanya dikumpulkan saja kwitansi belanja, katakanlah beban apa dikumpulkan di ini. Nah, nanti di akhir tahun itu direkap. Makanya gitu, di akhir tahun atau pada saat kita akan membuat laporan keuangan itu direkap. Tetapi ledgerless bookkeeping itu cocok hanya untuk perusahaan yang transaksinya tidak terlalu banyak, gitu kan, sehingga kita bisa melakukan seperti itu. Dan memang itu betul-betul hanya untuk membuat laporan keuangan. Nah, manfaat lain untuk memonitor mungkin kurang. Karena apa? Pembuatannya hanya pada saat kita ya di akhir tahun atau di akhir semester baru kita rekap dan lain sebagainya. Itu day-to-day-nya tidak bisa kita monitor gitu ya. Jadi kalau ledgerless bookkeeping itu adalah pembukuan tanpa ya atau akuntansi tanpa ledger, tanpa buku besar gitu ya. Jadi kwitansi yang penting dikumpulkan listrik, air dikumpulkan air, kemudian apa dikumpulkan apa, telepon dan lain sebagainya. Nanti di akhir tahun bisa nggak kita bicara beban listrik berapa, beban telepon berapa, beban. Oh bisa kan itu kan. Sewa, oh yang kita bayar untuk sewa sekian. Oh ternyata yang sudah kita nikmati sekian, yang belum sekian. Itu bisa saja seperti itu. Tetapi kalau udah instansi atau unit yang besar, entitas yang besar nggak mungkin. Apalagi kalau bicara pemerintah Indonesia, waduh luar biasa. Pemerintah pusat itu punya 24.000 satker, bisa kebayang itu. Kalau ledgerless bookkeeping nanti ya kan, orang DJP atau Direktorat Jenderal Perben khususnya adalah Direktorat Pelaporan dan Akuntansi, waduh, itu selama Desember sampai Januari sampai Februari nggak boleh pulang ke rumah itu ya, nah, untuk melakukan atau membuat pembukuanan itu. Nah, memang kita bisa menghasilkan pembukuan, tetapi fungsi dari akuntansi yang lain untuk monitoring dan lain sebagainya kurang, sehingga kita membuat day-to-day, mencatat day-to-day dengan menggunakan jurnal sebetulnya. Jurnal itu kan catatan harian. Nah, jurnal Tante Mirna itu misalnya, jurnal Olimpiade, jurnal apa itu kan, itu catatan harian, buku harian sebetulnya. Sehingga harusnya kita buat day-to-day gitu kan. Nah, itu seperti itu. Nah, di dalam sistem akuntansi yang dikembangkan di pemerintah pusat, ini tidak sekedar mencatat, tetapi kalau Anda lihat yang terbaru itu justru kita sebetulnya lebih banyak kepada sistem informasi dan sistem manajemen gitu ya. Sehingga setiap transaksi kita monitor mulai dari komitmen ya kan, mulai dari komitmen bukan komitmen, mulai dari anggaran lah dulu. Mulai dari anggaran. Walaupun sebetulnya kalau kita bicara anggaran, tadi sudah disebut ya, anggaran itu nanti Anda nggak perlu jurnal. Kalaupun jurnal itu single entry gitu ya. Tetapi begitu di entry anggaran sudah otomatis kalau menurut sistem kita sudah masuk gitu kan. Karena itu nanti kepentingan untuk membuat ya, salah satunya adalah untuk memonitor ya kan, apakah belanja kita melebihi anggaran atau tidak. Jadi mulai dari anggaran itu kita catat, masukkan itu kan. Nah, sehingga di situ ada sistem pengendalian juga, ya kan, ada sistem pengendalian. Kemudian setelah itu ada komitmen. Nah, komitmen itu kita catat, ya kan. Nah, kita input dan lain sebagainya. Walaupun secara teoritis dari sisi akuntansi itu komitmen belum ada catatan akuntansi. Orang kita belum melakukan transaksi, baru oh iya kita mau mengadakan barang dan jasa dan lain sebagainya kepada siapa dan lain sebagainya. Secara teoritis di dalam akuntansi itu bicara pengakuan itu belum ada itu kan. Apalagi anggaran kan itu. Tapi kita sudah mendesain sebuah sistem yang mulai dari anggaran, komitmen, kemudian kalau komitmen kemudian setelah itu pengadaan barang dan jasa, kita terima barang dan jasa. Nah, kita terima barang dan jasa baru memang di situ sudah dari sisi akuntansi sudah ada hak dan kewajiban. Nah, kita akan catat ya kan berapa barang yang kita terima atau aset yang kita terima, kemudian berapa utang yang harus dibayar kan ya gitu. Nah, itu seperti itu. Kalau dulu kalau kita bicara Saiba,
waktu kita menggunakan Saibah mungkin kita sampai tidak mencatat komitmen, tidak mencatat ini. Tapi kalau akuntansi yang terbaru, akuntansi kita yang terbaru, maka otomatis ya kita akan mencatat itu tadi. Jadi komitmen masuk, kemudian baru setelah itu terima barang dan jasa, berarti kita punya berita acara serah terima, kemudian setelah itu baru ada pembayaran mulai dari SPP, SPM, kemudian baru sampai dengan sampai dengan SP2D, ya kan. Nah, jadi kalau kita lihat baru terima barang dan jasa, itu kita tahu bahwa itu ada utang, tapi utang yang belum tahu dari siapa. Nah, jadi utang yang belum tahu utangnya siapa, utang yang belum kita terima tagihannya, gitu kan ya. Tapi nanti begitu ada SPP, sudah ada penagihan, kita tahu ya baru berupa utang yang belum tahu menjadi utang yang sudah tahu kan, gitu kan. Nah, kemudian baru setelah itu nanti dibayar, baru utangnya berkurang dan kasnya berkurang. Kira-kira seperti prosesnya itu. Nah, seperti itu. Jadi memang akuntansi yang kita desain tidak hanya sekedar akuntansi, tapi bisa monitor sehingga kita tahu dari anggaran yang kita miliki mana yang sudah dilakukan komitmen, mana yang belum. Kemudian dari komitmen ini mana yang sudah terlaksana pekerjaannya, mana yang belum, mana dari yang sudah terlaksana ini, mana yang sudah dibayar, mana yang belum. Sehingga ini adalah sebagai monitoring, alat monitoring. Jadi monitoring dari kegiatan yang kita lakukan. Nah, jadi akuntansi tidak sekedar menyajikan laporan, tapi justru kita membuat sebuah sistem manajemen, gitu ya. Sebuah sistem manajemen yang lebih lengkap itu tadi. Gitu. Nah, kalau kita bicara prosesnya, proses bisnis di dalam akuntansi, saya yakin Anda sudah sangat paham lah ya kalau kita bicara proses bisnis. Proses bisnis akuntansi pada dasarnya ya siklus akuntansi gitu ya. Pada dasarnya adalah siklus akuntansi. Jadi mulai dari adanya transaksi, kemudian kita jurnal, kemudian ya kalau kita lihat ya diposting, kemudian baru setelah itu nanti menghasilkan neraca saldo. Nah, kemudian lanjut lagi terus prosesnya kira-kira seperti itu. Nah, memang ada beberapa proses yang kalau kita bicara akuntansi tidak dilakukan day to day kayak tadi ada penutupan ya. Penutupan itu bukan day to day gitu kan ya, tetapi memang kita lakukan ayat jurnal penutupan biasanya pada akhir periode ya kan. Pada akhir periode dilakukan penutupan, tetapi di pemerintah karena keinginan untuk menyajikan laporan keuangan itu tidak hanya tahunan tapi semesteran, sehingga penutupan itu juga bisa dilakukan semesteran walaupun penutupannya itu sifatnya adalah sementara. Nah, kemudian kalau kita bicara akuntansi maka biasanya ya kan ada proses yang namanya rekonsiliasi, proses rekonsiliasi. Apalagi kita tahu bahwa pencatatan ini dilakukan oleh pihak yang berbeda. Ada satker, ada bun gitu ya. Sehingga kita harus mencocokkan. Jangan sampai nanti laporan keuangan yang kita hasilkan itu kurang valid. Maka biasanya kita harus dicocokkan ya. Ingat ya waktu Anda belajar kas itu ada namanya rekonsiliasi kas. Rekonsiliasi kas itu prinsipnya adalah merekon antara data yang dicatat oleh kita sama data yang dicatat oleh bank. Dicocokkan biar cocok. Kalau ada selisihnya yang mana, kemudian dicarikan saldo yang benar. Nah, prinsipnya juga sama kalau kita bicara rekonsiliasi. Jadi rekonsiliasi itu adalah membandingkan dari dua data ya kan untuk mencari atau mencari saldo yang benar. Jadi mencocokkan antara data A dan data B, nah itu seperti itu. Nah, kemudian proses yang juga tidak kalah penting adalah bahwa
tadi karena saya sebut bahwa pemerintah pusat itu terdiri dari banyak satker dan setiap satker itu adalah merupakan entitas akuntansi yang menyusun laporan keuangan, dan laporan keuangan itu disusun secara entitas akuntansi kan dia mandiri-mandiri, artinya dia punya laporan keuangan sendiri. Nah, tetapi nanti harus digabungkan menjadi laporan keuangan yang terkonsolidasi, maka otomatis juga perlu juga proses konsolidasian. Nah, mestinya konsolidasi itu dilakukan setelah semuanya itu terkonfirmasi datanya sudah valid. Artinya sudah dilakukan rekon, sudah dilakukan validasi gitu ya. Jangan sampai sebelum datanya valid sudah dilakukan penggabungan, nanti akan ya datanya juga kurang valid gitu ya. Nah, itu seperti itu. Nah juga kalau kita lihat memang di proses akuntansi ini ya kan, memang diharapkan bahwa dari data-data keuangan ini itu kita juga bisa melihat kinerja keuangan dari entitas itu ya, kinerja keuangan dari entitas, sehingga kita menyusun juga yang namanya laporan realisasi anggaran itu ya. Kenapa sih kok kita menyusun laporan realisasi anggaran, padahal di swasta nggak ada anggaran juga nggak ada, artinya nggak ada laporan realisasi anggaran juga nggak ada masalah gitu kan. Kalau kita lihat entitas bisnis itu nggak pernah itu menyusun namanya laporan realisasi anggaran. Tapi kalau anggaran tetap, karena anggaran itu adalah merupakan alat perencanaan, dan katanya konon ya kan, barang siapa yang bisa merencanakan dengan baik maka barang dia akan baik juga dalam pelaksanaannya. Atau siapa yang sukses dalam perencanaan maka dia akan sukses dalam pelaksanaan itu ya. Tapi kalau perencanaannya aja kacau balau maka pelaksanaannya kacau balau. Nah, swasta juga melakukan yang namanya perencanaan. Artinya dari awal misalnya kita tahu ya, waktu Anda belajar cost counting, nah Anda juga membuat yang namanya budgeting. Di sana ada laporan keuangan, performance financial statement. Artinya gini, misalnya tahun depan kita ingin laba sekian ratus miliar gitu kan, maka apa yang harus dilakukan oleh perusahaan? Mulai dari dia harus berarti biar 100 miliar kira-kira kalau ada bla 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 bla, nah itu kan dia akan menyusun itu kan, kira-kira penjualannya berapa gitu kan ya, untuk bisa mencapai itu kan, penjualannya berapa, kemudian nanti dari penjualan tersebut maka produk-produk apa saja yang bisa dijual dan lain sebagainya. Nah itu dia sudah rencanakan dari awal, sehingga nanti mudah dalam melakukan kegiatan. Misalnya saya harus penjualan produk X ini harusnya ada sekian ratus ribu ton itu misalnya ya kan, misal seperti itu, maka produksi dan lain sebagainya diharapkan semuanya mengarah ke sana gitu. Sangat mudah kalau kita punya perencanaan. Tapi kalau nggak punya perencanaan, kita nggak ngerti sekarang produksi apa nih, A, B, C, D, E, berapa jumlah A, jumlah B, jumlah C. Kalau misalnya kita memproduksi berapa barang itu nggak jelas. Nah, tetapi kalau di pemerintah lebih dari itu. Di pemerintah itu bahwa anggaran itu adalah merupakan janji pemerintah kepada masyarakat, ya maka pemerintah harus bisa merealisasikan janjinya gitu kan. Mana janjimu gitu kan, akan ditagih oleh masyarakat. Nah, janji itu otomatis kita harus bisa merealisasikan apa yang sudah kita angan-angankan, kita anggaran. Apalagi kita tahu anggaran di pemerintah itu barang yang cukup sakral. Anggaran di pemerintah itu ditetapkan dengan undang-undang, ya, undang-undang. Kalau di pemerintah pusat, undang-undang APBN itu adalah anggaran. Itu karena apa? Karena itu janji pemerintah kepada masyarakat yang harus dilakukan, yang harus dijalankan, gitu ya. Nah, tidak hanya dari sisi jumlahnya, tetapi juga dari sisi fungsi-fungsinya. Pemerintah menjalankan 11 fungsi, mana fungsi-fungsinya juga harus dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang sudah dibuat itu kan, sehingga
kalau ada perubahan antar fungsi gitu kan, dari fungsi pendidikan ke fungsi kesehatan atau dari fungsi operasional ke fungsi kesehatan kayak kemarin terjadi COVID, itu juga pemerintah tidak serta-merta mengubah sendiri, tapi mengubah bersama dengan DPR kan ya gitu. Jadi itu adalah janji pemerintah yang sudah disusun oleh eksekutif, kemudian dibahas dengan legislatif, ditetapkan menjadi undang-undang. Sehingga pemerintah harus membuat laporan, kira-kira kinerja saya seperti apa, kinerja keuangannya bukan untung rugi di pemerintah, bukan surplus dan defisit, tapi salah satunya adalah apakah pemerintah dapat merealisasi anggarannya atau tidak. Nah, walaupun kalau kita melihat dari sisi keuangan, ini mungkin belum begitu jelas ya, artinya kalau kita bicara realisasi anggaran terrealisasi 99%, ya kan. Nah itu maka nanti mestinya harus dilengkapi dengan dokumen yang lain, kuantitas dan kualitas dari output yang dihasilkan, kuantitas dan kualitas dari output yang dihasilkan, sehingga sebetulnya kalau kita bicara laporan keuangan dalam bentuk LA untuk kinerja pemerintah belum cukup, maka biasanya di laporan kinerja pemerintah dilengkapi dengan yang namanya LAKIP gitu kan ya. Nah, kemudian sekarang lagi dicoba untuk bagaimana mengintegrasikan sehingga pemerintah tidak perlu membuat laporan keuangan yang berbeda-beda gitu ya. Nah, jadi nanti lainnya juga ke laporan kinerja juga ya. Jadi laporan kinerja biasanya ya dilihat itu tidak hanya per per fungsi tapi lebih detail ya, per kegiatan itu kan, per output per kegiatan gitu ya. Nah itu jadi secara umum seperti itu ya. Kalau inputannya saya yakin Anda sudah tahu lah ya, kalau untuk menginput anggaran berarti kita punya yang namanya, kalau kita bicara di pemerintah secara keseluruhan berarti kita punya APBN. Kalau sudah dipecah-pecah menjadi alokasi anggaran, allotment. Nah, makanya biasanya kalau APBN kita nyebutnya apropriasi. Tapi kalau sudah dipecah-pecah biasanya nyebutnya allotment. Allotment itu apa sih? Bahasa Indonesianya apa ya allotment ya? Pondo-pondoan, itu bahasa Jerman, pondo-pondoan, apa sih? Sesuatu yang sudah, oh ini punya kamu, ini punya ini gitu, apa sih ya? Pokoknya gitulah. Allotment. Ya. Jadi seringkali kita nggak menerjemah. Alokasi ya, alokasi anggaran. Nah, alokasi anggaran. Jadi kita punya alokasi anggaran. Jadi alokasi anggaran dalam bentuk DIPA itu seperti itu. Nah itu seperti itu. Nah kemudian kalau untuk realisasi ya otomatis kita punya dokumen, punya kwitansi, punya apa. Nah tetapi kalau untuk belanja biasanya ada bentuknya SP2D dan lain sebagainya. Itu adalah input dari atau dokumen-dokumen yang digunakan sebagai inputan dalam modul GE ini modul GL, General Ledger atau modul akuntansi dan pelaporan itu ya. Nah itu seperti itu. Saya kira nggak ada masalah. Dan Anda sudah praktek, sudah tahu yang namanya SPM seperti apa, SPP, SP2D. Beda dengan kalau anak-anak D3 belum anak-anak D3 yang belum pernah bekerja gitu ya. Dia masih bayangin itu. Jangankan pemerintah, perusahaan saja masih bayangin itu kan. Kalau kita cerita misalnya cek itu seperti apa, rekening giro juga masih. Nah itu kalau Anda kan tidak bayangin lagi, sudah terlibat itu, sehingga bisa langsung cerita, oh ya gini-gini. Nah itulah hebatnya atau keunggulan dari STAN itu seperti itu. Sehingga nanti rencana ke depan pun walaupun STAN nanti rencananya mudah-mudahan tahun depan bisa dibuka ya kan. Dan dibukanya bukan lagi program diploma 1, 2, dan 3, tetapi programnya adalah program diploma 4, direncanakan program diploma 4. Nah tetapi tetap nanti biar teman-teman yang belajar di program diploma 4 ini tidak kehilangan ruh dari pengelolaan keuangan, maka nanti mereka akan ada magang. Jadi setelah belajar sekian semester, nanti magang di
kementerian biar dia paham seperti apa, baru nanti balik lagi ke kampus itu ya. Ya kampus merdeka lah ya. Itu seperti itu. Jadi balik lagi ke kampus, belajar, bla 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 bla. Jadi hampir mirip kayak Anda, cuman bedanya kalau Anda di 4 ini Anda lulus D3, kerja untuk masuk lagi ada tes gitu kan. Kalau nanti kan berarti dia karena programnya adalah program apa namanya pembelajaran, dia hanya ke unit bekerja di sana, magang dan lain sebagainya, baru balik lagi ke kampus untuk melengkapi keilmuannya. Itu kira-kira seperti itu. Ya kalau nggak pernah ngelihat pasti pusing ya. Kalau ditanya DIPA seperti apa juga mumet itu kan ya. Kemudian kalau kita bicara SPM, SPP, SP2D. Kalau sekarang Anda nggak usah bicara dokumennya, tapi Anda sudah tahu flow-nya. Misalnya Anda kemarin sempat ya kan nangani apa namanya kegiatan misalnya rekrutmen atau kegiatan apa ya, misalnya sosialisasi dan lain sebagainya, Anda sudah tahu nih, berarti harus nyiapin apa, dokumennya apa, SPJ-nya apa dan lain sebagainya. Oh ternyata begitu toh. Nah itu seperti itu. Jadi nah itulah. Jadi untuk dokumen-dokumen artinya untuk input-inputannya saya yakin Anda sudah sangat paham ya. Prosesnya tadi sudah dijelaskan ya, sudah banyak dijelaskan. Outputnya juga jelas ya. Nah ini coba kalau kita lihat slide ini ya, ilustrasi jurnal ya kan. Jadi jurnalnya itu mestinya pada saat anggaran sudah ada jurnal, kemudian pada saat BAST itu ada ya, ada jurnal juga. Persediaan atau aset itu ya, pada utang yang belum diterima tagihannya. Nah jadi kalau kita bicara di sini kan, tadi saya katakan asumsinya kita terima barang tapi belum tahu siapa nih yang ngasih barang karena belum ada yang nagih. Jadi kita akan catat dulu persediaan atau aset pada utang yang belum diterima tagihannya kan itu. Nah, tetapi nanti pada saat apa namanya keluar SPP, pada saat keluar SPP maka kita sudah tahu bahwa ini ada yang nagih ya kan, ada yang nagih berarti ada yang nagih, ada surat permintaan pembayaran, berarti utang yang belum diterima tagihannya itu sudah harus dihilangkan menjadi belanja yang harus dibayar atau utang ya. Tapi memang istilahnya kita menggunakan belanja yang masih harus dibayar kan itu. Jadi inilah, jadi menjadi belanja yang masih harus dibayar. Kemudian nanti pada saat pada saat SP2D keluar maka belanja yang masih harus dibayar hilang gitu kan pada kas, ya kan, secara umum pada kas. Hanya saja karena kita tahu bahwa kita itu adalah entitas, ada 2 entitas ya, bahwa kita ada induk dan ada anak itu ya, ada induk dan anak. Nah, ternyata yang membayar itu belum tentu kita. Kalau menggunakan LS yang bayar siapa? Yang bayar adalah BUN, yang bayar BUN, maka kita akan bicara mestinya itu adalah kas di BUN. Tapi kas di BUN itu bukan rekening kita, itu rekeningnya BUN, sehingga kita nggak mungkin menulis kas di BUN gitu kan. Karena kas yang ada di kita kas di bendahara pengeluaran, tapi kan bukan menggunakan kas di bendahara pengeluaran, ya kan. Nah, tetapi kita menggunakan bahwa ini nanti akan kita tagihkan, akan kita tagihkan ke BUN, maka ditulis ditagihkan ke entitas lain. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi belanja yang masih harus dibayar pada ditagihkan ke entitas lain. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, itu nah jurnalnya secara umum. Nah, karena kita punya anggaran, maka di anggaran juga kita harus buat juga. Di anggaran juga kita buat. Di anggaran adalah kita buatnya adalah belanja. Nah, ingat ya bahwa di anggaran itu sebetulnya di anggaran itu kalau kita lihat itu single entry ya kan, single entry. Nah, jadi belanja lawannya ya sebetulnya nggak ada harusnya gitu ya. Cuman karena
kita sudah bicara akuntansi kita adalah akuntansi double entry, berarti harus dicarikan pasangan, gitu kan? Karena kalau nggak punya pasangan rasanya kok aduh gimana gitu ya. Dunia ini belum lengkap kalau tidak ada pasangannya. Itu apalagi kita sudah nyebut double entry. Ini saya bicara akuntansi gitu loh ya. Kalau yang lain-lain ya Anda mungkin lebih merasakan sendirilah gitu kan. Nah, jadi harus dicarikan pasangan. Pasangannya apa? Untuk pasangannya kalau di pemerintah pusat sama ya, ditagihkan ke entitas lain juga. Beda dengan di pemerintah daerah. Kalau pemerintah daerah sudah sempat belajar kan ya? Akuntansi pemerintah daerah ya. Ya waktu itu ya, sudah di akuntansi kontemporer kayaknya sudah sempat belajar juga sedikitnya. Kalau di pemerintah daerah menggunakan istilahnya adalah estimasi perubahan SAL, ya kan, estimasi perubahan SAL itu juga sebetulnya lawan doang, itu sebagai lawan doang. Sehingga mungkin kalau Anda nanti mendapati buku yang pengantar akuntansi, lawannya kadang-kala hanya disebut sebagai akun penyeimbang gitu ya. Akun penyeimbang itu juga sama sebetulnya. Jadi nanti kalau Anda melihat buku akuntansi ada yang menggunakan akun penyeimbang gitu ya. Kalau dulu ada juga yang menggunakan akun transito gitu ya. Tapi kalau akun transito kayaknya karena kita punya aktivitas transitoris kayaknya kurang ini, sehingga saat ini biasanya lebih banyak dipakai akun penyeimbang gitu ya. Nah itu seperti itu. Itu kalau kita lihat proses akuntansinya. Saya yakin akuntansinya sudah oke lah ya. Oke, mungkin dari saya kalau ada pertanyaan dan lain sebagainya. Monggo, masih ada pertanyaan nggak nih? Izin bertanya, Pak. Monggo. Tapi bukan terkait pelajaran hari ini, Pak, terkait dengan tugas akhir kami. Oh ya, silakan. Ya, jadi mau nanya Pak terkait dengan BPMA yang ditugaskan ke kami nih, itu batas akhir pengumpulannya itu kapan ya Pak ya? Ya, jadi nanti Anda harus mengumpulkan secara formal itu melalui BAK itu pada saat ujian. Karena pada saat ujian itu memang harus ada dokumen yang disubmit. Kalau Anda nggak menyubmit nanti di BAK dianggap Anda tidak ikut ujian gitu ya. Jadi nanti itu harus sudah disubmit atau harus disubmit pada saat ujian. Nah itu yang secara individu. Jadi masing-masing individu itu nanti akan mensubmit bagiannya masing-masing gitu pada saat ujian itu tadi. Nah kemudian kalau lengkapnya nanti lewat ketua kelas saja ya kan, itu disubmit ya. Kalau ke saya bisa disubmit kira-kira ya saya belum tahu jadwal ujiannya kapan, tapi kira-kira selambat-lambatnya adalah 3 hari setelah ujian, atau kalau mana yang lebih cepat ya, kalau misalnya ujiannya di hari terakhir berarti ya pas hari terakhir ujian, 3 hari setelah ujian, atau ya kan di hari terakhir ujian keseluruhan itu. Jadi kalau sudah di hari terakhir ujian, Anda tolong submit ke saya secara keseluruhan itu ya. Oke itu. Jadi nanti jangan lupa pada saat hari H tetap Anda akan hadir di ujian tersebut, mengisi daftar hadir biasanya seperti itu, kemudian juga baru mensubmit papernya itu, mensubmit artikelnya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Terima kasih Pak. Ya. Nggak ada yang bertanya. Kalau nggak ada, saya kira untuk hari ini cukup ya. Ini kelihatannya kelompok yang paling sedikit pertanyaannya nih, karena sudah sangat jelas ini ya. Sudah sangat jelas dan Anda sudah praktek ya, insya Allah sudah praktek. Ya, ya secara umum memang GL ini atau General Ledger atau GLP ini pada dasarnya adalah disiapkan dalam rangka untuk mengenerate laporan keuangan atau mengenerate laporan gitu ya.
mengenerate laporan. Nah, kalau tadi selain laporan ada beberapa ADK, nah mungkin sekarang ADK itu sudah tidak diperlukan lagi karena sudah sifatnya adalah online. Nah, kalau ADK itu biasanya dulu kan pada saat kita menggunakan sistem batching, gitu kan ya. Sistem batching itu artinya bahwa kita tidak online, kita bisa menyelenggarakan akuntansi di tempat yang offline gitu ya. Kemudian nanti datanya setelah selesai kita ekspor datanya dan datanya bisa dikirim sehingga nanti di pusatnya bisa diekstrak kembali. Nah, itu untuk memasukkan atau mensinkronkan sebetulnya data yang ada di pusat dengan di Satker. Nah, itu pada saat kita menggunakan sistem batching, ya kan, pengirimannya kan tidak terus-menerus per batch itu kan ya. Per batch itu bisa bulanan, bisa kan ya gitu. Artinya bahwa tidak terus-menerus. Nah, kalau sudah sistemnya online mungkin ADK arsip data komputer ini mungkin sudah semakin berkurang gitu ya. Nah, jadi sistemnya tidak kirim data dalam bentuk batching, tetapi real time terkirim. Baru nanti memang kendalanya memang kalau kita bicara real time, penggunaan jaringannya terus menerus gitu ya. Tapi kalau zaman sekarang kan jaringan tidak lagi mahal, beda dengan zaman dulu gitu ya. Kalau Anda online atau Anda melakukan internet, mahal. Kalau sekarang mah ya bisa dikatakan 50.000 aja sudah dapat berapa gigabyte kayak gitu. Jadi nonton YouTube sampai kemeng ya, nggak habis-habis gitu kan. Nah, itu seperti itu. Jadi memang relatif lebih inilah lebih murah sehingga ADK tidak terlalu urgent ya kan. Yang urgent justru backup ya. Jadi backup itu biasanya. Oke, saya kira itu aja. Terima kasih. Kita ketemu lagi di minggu depan ya. Berarti ini minggu terakhir kita presentasi ya. Minggu depan kita review. Oke, terima kasih banyak. Kita kasih applause ke kelompok berapa ini kelompoknya? Kelompok 5. Ya, kelompok. Kita kasih plus. Terima kasih banyak. Saya akhiri sampai di sini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Saya izin live nih. Siap, monggo Pak.